Halo teman-teman, di sini Indra Aziz dari Musikademy. Saya telah menjadi vocal coach selama lebih dari 20 tahun, melatih banyak artis profesional, termasuk juga kompetisi-kompetisi nyanyi di TV. Dalam video course ini, saya akan membagikan semua yang saya ketahui tentang nyanyi, berbagai teori vokal dan juga prakteknya yang tentunya akan sangat membantu kamu dalam bernyanyi. Kamu akan belajar mengenal instrumen kamu, cara produksi suara, cara bernafas, diafragma. Saya akan ajak kamu pemanasan vokal, vocalizing untuk setiap register vokal kita, dan tentunya kita akan belajar lagu ya, cara mendalami lirik, artikulasi, ekspresi, dan lain sebagainya. Ayo belajar vokal bersama saya di Musikademy dan bebaskan suaramu. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita akan mengomentari sebuah performance dari Tiara Andini ya. Ini sudah dikirimin sama banyak dari kalian untuk dikomentarin atau untuk di-react ya. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, mari kita nonton dulu videonya dan kenapa orang pengen banget saya komentarin performance Tiara Andini yang ini ya. Yuk kita dengerin sama-sama. Maafkan aku terlanjur mencinta. Memang performance ini sangat nggak maksimal ya. Kelihatan banget Tiara ngos-ngosan banget ya. Jadi ini lebih ke keywordnya nafas ya. Kita akan lihat dulu beberapa komentar dari teman-teman ya. Ini by the way videonya udah cukup viral. Yang like udah 70.000 lebih, komen 3.000 lebih, save-nya juga udah 3.000 lebih, dan juga share-nya udah 10.000 lebih ya. Oke, ini beberapa komentar dari teman-teman netizen ya. Oke, ada yang bilang padahal bentar lagi mau konser sama 3 diva, kok bisa berubah banget katanya. Terus gitarisnya aja ketawa jir katanya, pada lagu sendiri, pada juara 1 dulu. By the way, juara 2 dia, bukan juara 1 ya. Juara 1-nya Lily waktu itu ya. Oke, ada yang bilang efek bucin. Oke, jadi di sini saya akan komentarin sebagai vocal coach yang pernah mengcoach Tiara langsung ya waktu Indonesian Idol season 10 lalu. Oke. Nomor 1, saya mesti bilang Tiara tuh penyanyi yang bagus ya. Dia itu sangat berpengalaman juga dari dulu, zaman dia kecil udah ikut lomba di mana-mana ya, dan selalu nyanyiin lagu-lagu yang sangat challenging ya, lagu-lagu belting, lagu-lagu power ballad tuh udah makanan dia sehari-hari. Oke. Jadi Tiara adalah seorang penyanyi yang bagus dan skillful, dan tekniknya juga bagus. Seperti kita lihat di Indonesian Idol juga cukup banyak performance dia yang nunjukin kemampuan dia ya. Nah, untuk performance yang ini kita bisa lihat di sini banyak faktor ya. Saya bukan mau ngebelain Tiara, bukan mau ngebelain siapapun. Saya cuma memberikan analisa sebagai vocal coach yang siapa tahu teman-teman bisa juga manfaatkan ininya ya, informasinya. Oke. Jadi nomor 1 yang kita dengerin banget adalah nafas ya. Di sini nafasnya Tiara kedengeran banget kewalahan gitu, kayak kehabisan nafas ya. Dan ada beberapa faktor di sini ya. Yang pertama, ini kan performance live ya. Kalau kita dengerin lagu aslinya itu santai banget dan kalem banget bawainnya. Nah, tapi memang kalau kondisi live seringkali penyanyi itu mendapatkan pressure untuk bawainnya harus lebih up, harus lebih epic, harus lebih seru gitu. Sehingga di sini Tiara kayaknya pengen melakukan banyak improvisasi ya. Contohnya di sini.
Ya di sini ya. Nah di situ kalau kita dengar lagu aslinya itu adalah part di mana Tiara harusnya bisa diam dulu dan nafas dulu ya. Kalau saya jadi Tiara, mungkin saya akan gunakan space kosong itu untuk benar-benar atur nafas ya, benar-benar fokus untuk bisa ngelewatin ref selanjutnya yang mana juga ada beberapa part yang diimprov. Tapi di sini Tiara tapi langsung ke tapi mengapa, sehingga dia nggak ada waktu buat istirahat dulu untuk nafas dulu dan mengumpulkan fokusnya dia. Sehingga dia langsung masuk ke part ref di mana dia harus banyak improv, oke? Tapi mengapa kita selalu bertarung? Aku tahu hati ini. Tuh, aku tak tahu hati. Nah, ketika dia harus tahu, ambil nafasnya tuh apa namanya, benar-benar kerasa terlalu rapat gitu loh. Nggak ada tempat buat dia untuk benar-benar ngejaga energi ya. Kita kalau nyanyi tuh ada sebutan nakar atau menakar. Jadi tahu kapan mesti kita apa namanya lakukan improv, kapan kita mesti nyanyi kalem, kapan kita mesti ngegas, itu tuh nakar. Nah di sini saya ngelihat Tiara mungkin karena adrenalin juga ya, karena suasana di tempat yang mungkin lagi seru sehingga dia nggak nakar. Atau mungkin ada juga pressure, kita sebagai penyanyi kadang-kadang gini ya, kita melakukan sedikit kesalahan misalkan sebelumnya, kita kayak pengen mengkompensasi dengan memberikan sesuatu yang lebih, sehingga akhirnya kita kayak improv tapi malah akhirnya kita nggak kendali dengan maksimal akhirnya gitu ya. Pas dia ngomong menghindar itu kerasa banget nafasnya habis ya kalau kita dengar di sini. Habis. Ya dia harus menggal kata nyataan ku tak, ya kan? Ya rapat banget. Ya pas dia bilang namun kenyataan itu juga nafasnya udah habis. Plus kalau kita tahu kan memang Tiara tuh ketika dia nyanyiin falset atau head voice itu falsetnya dia tipe-tipe yang apa ya sebutannya, breathy, husky, sehingga butuh udara yang banyak. Ya jadi kalau dia nyanyi dalam keadaan adrenalin gini, oke? Plus dia nyanyi dengan improv tapi ada falsetnya, ada head voice-nya, maka nafasnya akan tidak terkendali dengan baik dan akan cepat habis ya. Tapi riffs and rush tetap keren ya, oke. Tapi ya again, ini keywordnya adalah nafas, dan ini nafas tuh benar-benar pondasi dari segala hal dalam nyanyi. Makanya setiap guru vokal, setiap latihan vokal tuh sangat penting men-include yang namanya latihan nafas. Oke? Karena ya itu, kalau kita apa ya, nada tinggi itu nafas, pitch control nafas, riffs and rush nafas, vibra nafas, semua tuh nafas. Jadi benar-benar seni mengatur nafas. Ketika kita nggak ada masalah ketika kita mengatur nafas, maka nyanyi kita juga pasti ada masalah ya. Nah, tentu nafas di sini kalau nomor satu saya lihat ya adalah faktor adrenalin. Kalau kita bandingin di rekaman asli itu kan di studio, kalem, mungkin AC-nya dingin ya, semuanya nyaman. Jadi bisa kendalikan nafas dengan baik. Tapi kalau situasi live ya kan, mungkin monitor kita nggak terlalu jelas, penonton berisik, ada adrenalin, nafas kita pun akan ikut ngos-ngosan ya. Itu faktor yang sangat-sangat berpengaruh ya, adrenalin. Yang kedua juga bisa jadi faktor kostum ya. Misalnya kalau kita lihat di sini kan Tiara menggunakan baju yang fitted banget sehingga mungkin dia nggak bisa lebih loose atau lebih lega dalam bernafas. Siapa tahu ya, kita nggak tahu lah. Ya kan siapa tahu karena bajunya agak ketat sehingga dia nafasnya jadi nggak terlalu maksimal. Bisa jadi ya, bisa jadi. Hal berikutnya juga kalau kita lihat ini kan rekaman yang benar-benar live ya kan, dimana ya nggak ada efek, nggak ada tuning, nggak ada apa ya. Jadi kita benar-benar mendengarkan suara dia yang transparan, setiap kesalahan akan terdengar ya. Itu memang risiko penyanyi zaman sekarang ya, dimana semua performance kita akan diupload ke YouTube dan setiap kesalahan yang muncul akan dikomentarin sama orang. Tapi ya udah, itu udah jadi risikonya penyanyi profesional di era sekarang.
Saya ngeliatnya juga di sini Tiara bukan pertama kali ya sebetulnya ya viral karena performance-nya kurang maksimal, oke? Pernah juga di video yang lain ya, coba saya cari ya. Ya. Ya, ini lebih gawat lagi karena dia pakai koreo ya di situ ya. Terus sekarang solusinya gimana nih buat Tiara Andini ya? Saya sebagai vocal coach, again bisa bilang Tiara Andini tuh teknik vokalnya bagus ya. Dia nggak ada masalah sama pitch, nggak ada masalah sama riffs and runs-nya jago, beltingnya jago, nggak masalah ya. Nah yang masalah di sini adalah conditioning badan dia, oke? Kalau kita lihat nih penyanyi-penyanyi luar ya, mereka kalau mau konser itu tentu ya latihan teknik vokal ya. Tapi yang juga nggak kalah dipentingin adalah latihan conditioning badan dia ya. Kalau kita lihat kayak Beyonce atau siapa gitu, mereka latihannya olahraga udah kayak militer aja gitu. Ya, conditioning badan dia untuk persiapan sebuah live performance yang membutuhkan sangat taxing atau sangat menuntut fitness, kesehatan dan fitness tubuh yang tinggi. Karena saya tahu banget ya rasanya di sebuah pertunjukan live, oke? Dan ketika kamu nafasnya lagi nggak kontrol ya, lagi adrenalin tuh kayak teknik vokal kita yang biasanya bagus tuh jadi kayak nggak terlalu kepegang gitu loh. Ya bisa faktor karena monitor kurang jelas di kuping. Jadi saya lihat performance Tiara di sini, saya bisa ngerti banget apa yang sedang dialami waktu itu ya. Dan saya ngerasa hal yang bisa ngebantu banget Tiara dalam hal ini ya untuk next time adalah dia mesti tingkatin banget fitness level dia, oke? Cardio dia, stamina dia. Jadi karena nyanyi itu adalah pekerjaan yang fisik banget, makanya saya selalu bilang bahwa penyanyi adalah atlet suara, oke? Penyanyi adalah atlet, jadi mesti latihan seperti seorang atlet, oke? Hal kedua tentu mengatur strategi ya dalam hal nakar, yang tadi saya bilang ya, nakar kapan dia harus ngegas, kapan dia harus improv ya. Kalau emang dia ngerasa adrenalinnya tuh nggak terkontrol gitu ketika dia energi tinggi, mendingan kita harus kalem dan kasih jeda deh untuk tenang dulu ya. Jadi jangan sampai kita kayak tadi nih, Tiara karena improv dia jadi terlalu rapat semuanya ya. Terutama di yang abis bridge menuju ke ref itu kan ada waktu kosong harusnya. Kalau saya sih saya pakai aja waktu kosong untuk benar-benar nafas dan kumpulin lagi fokus saya gitu. Supaya nggak terlalu overwhelm gitu loh sama segala macam adrenalin dan tuntutan untuk improv itu ya. Jadi benar-benar tahu kapan harus nakar, kapan harus istirahat, kapan harus nafas. Bahkan dalam satu lagu sekalipun kalau ada part yang sulit, kita mesti ada waktu jeda. Terus kita kembaliin lagi fokusnya. Jangan sampai kita kalah sama adrenalin ya. Oke, itu aja mungkin untuk video reaction kali ini ya. Saya sekali lagi bilang sebagai vocal coach yang pernah ngelatih Tiara. Tiara tuh keren, teknik vokalnya bagus ya. Tapi yang namanya pertunjukan live tuh kayak medan perang buat penyanyi ya. Banyak hal yang tak terduga bisa terjadi ya. Jadi pasti kita benar-benar siap dengan segala kemungkinan dengan meningkatkan fitness level dan juga mengatur strategi kapan kita menakar tenaga kita dan bisa ngatur adrenalin, tetap tenang dan tetap fokus. Ini juga semoga berlaku tips-tipsnya buat teman-teman semua yang lagi nonton. Ya, ini adalah risiko penyanyi profesional ya. Semua kesalahan sekecil apapun akan terekam dan terupload ke media sosial. Gitu. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa mampir ke musikacademy.com dan beli Vocal Course 101 yang telah saya rancang untuk kalian semua. Ada 70 lebih video untuk belajar vokal dan membuat perjalanan vokal kalian lebih transparan dan tentunya lebih asik untuk latihan nyanyi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye.